Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Junior dengan NIM 240906234. Di sini saya akan mengerjakan tugas statistika. Suruh membuat video dan membaca halaman 47 sampai 55. Jadi yang kita bahas adalah jenis data dan variabel penelitian. Definisi dan jenis data. Definisi data. Data adalah sekumpulan bukti empiris yang didapatkan dari suatu pengamatan, observasi, wawancara, pengukuran fisik, percobaan laboratorium, dan lain-lain yang harus diolah sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan keterangan atau informasi yang bermakna untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat Dalianggi 1977 P67 yang dijelaskan bahwa data atau bahan keterangan adalah hal peristiwa atau kenyataan lainnya apapun yang mengandung suatu pengetahuan untuk dijadikan dasar guna penyusun keterangan, perbuatan, kesimpulan, atau penetapan keputusan. Dalam suatu penelitian akan sangat beragam bergantung pada jenis penelitian, skala pengukuran, dan metode pengumpulan yang digunakan. Untuk lebih jelas, perhatikan diagram di bawah ini. Selanjutnya ini diagramnya. Jenis data ditinjau dari sumbernya, terus primer, sekunder. Sedangkan ditinjau dari jenis penelitian, kuantitatif, kualitatif. Kuantitatif bisa diskrit atau dikategorikal sama dengan nominal atau ordinal, sedangkan kontinum itu interval atau rasio. Jenis-jenis data. 1. Klasifikasi data berdasarkan sumber yang digunakan. Ditinjau dari sumbernya. Data penelitian dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer. Data primer adalah data informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Data primer ini adalah data yang paling asli dalam karakter dan tidak mengalami perlakuan statistik apapun. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung melalui teknik observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner. B. Data sekunder. Data sekunder adalah informasi tangan kedua yang sudah dikumpulkan oleh beberapa orang organisasi untuk tujuan tertentu dan tersedia untuk berbagai penelitian. Data sekunder tersebut tidak murni dalam karakter dan telah menjalani treatment setidaknya satu kali. Contoh data sekunder adalah data yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik atau BPS, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. 2. Klarifikasi data berdasarkan jenis penelitian. Ditinjau dari jenis penelitiannya, data dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang bukan berbentuk angka seperti teks, gambar, narasi, artefak, transkrip, dan lain-lain yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, analisis, dokumen, dan diskusi terfokus. B. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data berupa angka hasil dari suatu pengukuran, observasi, dan membilang yang dapat dianalisis menggunakan metode statistik untuk memperoleh kecenderungan, prediksi hubungan antar variabel, komparasi hasil dengan perbandingan kelompok sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk data statistik. Dan kuantitatif dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pertama data diskrit yang terdiri dari data nominal dan ordinal, dan kedua data kontinu yang terdiri dari data interval dan rasio. Data diskrit, data nominal adalah data yang hasil dari suatu pengelompokan berdasarkan kategori-kategori tertentu. Berdasarkan sifat pengelompokan, inilah data nominal sering disebut juga dengan data kategori. Data nominal umumnya berupa angka kuantitatif. Perbedaan kategori yang dihasilkan hanya merupakan perbedaan kuantitatif sehingga operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain dapat dikenakan pada data nominal ini. Contoh yang pertama, jenis kelamin yang terdiri dari dua kategori, yaitu satu laki-laki, dua perempuan. Status pernikahan yang terdiri dari tiga kategori, yaitu satu belum menikah, dua menikah, tiga janda atau duda.
3 jenis pekerjaan misalnya terdiri dari 4 kategori, 1 PNS, 2 TNI atau Polri, 3 wira swasta, dan terakhir 4 petani. Angka 1 bukan berarti laki-laki lebih tinggi tingkatnya daripada angka 2 atau perempuan. Angka 1 dan 2 hanyalah simbol untuk mengelompokkan atau kategori. Demikian juga dengan contoh 2 nominal status pernikahan, jenis pekerjaan dan lain-lain. Dikarenakan data nominal ini hanya bersifat kategorikal, maka adanya tidak dapat dikenakan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan lain-lain. Data ordinal adalah data kuantitatif yang sifatnya lebih tinggi daripada data sebab sudah memiliki urutan yang pasti berdasarkan kategori tertentu. Misalnya data tertinggi ditempatkan pada urutan pertama, disusul dengan data yang urut kedua, ketiga, dan seterusnya, sehingga data ordinal dapat dilakukan operasi matematika terbatas, yaitu hanya memiliki sifat perbandingan namun belum bisa dilakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Contoh tingkat pendidikan yang disusun dalam urutan sebagai berikut: 1. Sarjana, 2. Diploma, 3. Sekolah menengah atau atas atau SMA, 4. Sekolah menengah pertama, SMP, sekolah dasar atau SD, taman kanak-kanak atau TK. Urutan data di atas sudah memiliki urutan atau ranking yang memiliki sifat perbandingan bahwa sarjana memiliki tingkatan lebih tinggi dibanding dengan diploma. Diploma memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari SMA, SMA memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari SMP, dan seterusnya. Namun demikianlah, data tersebut tidak dapat dijumlahkan. Misalnya SD 2 ditambah SMP 3 sama dengan 5, itu diploma. Jadi data ordinal belum bisa dioperasikan matematika seperti perjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Data kontinum, data interval. Data interval adalah data kuantitatif yang memiliki sifat-sifat ukuran ordinal dan nominal ditambah satu sifat lain, yaitu memiliki jarak yang sama dari ciri atau sifat objek yang diukur. Karena adanya sifat kesamaan jarak tersebut, data interval dapat dilakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun demikian, masih terdapat satu sifat yang belum dimiliki oleh data interval, yaitu tidak adanya angka nol mutlak, sehingga dikemukakan contoh data interval antara lain: indeks prestasi kumulatif IPK mahasiswa, misalnya mahasiswa X mendapatkan IPK 4, mahasiswa Y mendapatkan IPK 3, mahasiswa Z mendapatkan IPK 2. Kita dapat menganalisis bahwa beda IPK mahasiswa X dengan Z adalah 4 kurang 2 sama dengan 2, atau beda IPK mahasiswa Y dengan Z adalah 3 kurang 2 sama dengan 1. Karena tidak memiliki nol mutlak, maka tidak bisa disimpulkan bahwa mahasiswa X prestasinya 2 kali lebih baik daripada prestasi mahasiswa Y, atau mahasiswa Y prestasinya 1 kali lebih baik daripada prestasi mahasiswa Z. Ukuran suhu merupakan data interval yang diperoleh dari termometer. Terdapat beberapa skala yang digunakan pada termometer, diantaranya Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan lain-lain. Ketiga, skala termometer tersebut tidak sama dalam hal titik beku dan titik didihnya. Sebagai contoh, titik beku skala Celsius 0 derajat Celsius, tapi skala Fahrenheit ini memiliki titik beku 32 derajat. Demikian juga titik didih skala Celsius 100 derajat Celsius, sehingga titik didih Reaumur 80 derajat Reaumur. Hal ini berarti ketika skala tersebut tidak memiliki acuan yang sama atau sering disebut nol mutlak. Contoh yang lain, termometer Celsius memiliki rentang temperatur antara 10 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius, memiliki jarak yang sama dengan 10 Celcius sama 20 Celcius. Oleh karena itu, berlaku operasi matematik, misalnya selisih suhu 70 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. 30 derajat Celcius tetapi tidak memiliki nilai 10 nol mutlak. Tidak dapat kita simpulkan bahwa benda yang bersuhu 35 derajat Celcius memiliki ukuran panas separuhnya dari benda yang bersuhu 70 derajat Celcius. Demikian juga tidak dapat kita simpulkan bahwa benda yang bersuhu 10 derajat Celcius tidak memiliki suhu sama sekali. Terakhir, ukuran intelligence quotient atau kecerdasan intelektual dinyatakan dalam bentuk skala interval, diantaranya skala Wilks dan skala Stanford-Binet. Kedua skala tersebut menggunakan interval yang berbeda, artinya tidak memiliki acuan mutlak atau tidak memiliki nol mutlak. Contoh klasifikasi skala Stanford-Binet: 140 sampai 169 very superior,
120 sampai 139 superior, 110 sampai 119 break normal high average, 90 sampai 109 average atau rata-rata. Rentang AQ 90 sampai 109 memiliki jarak yang sama dengan 110 sampai 119. Namun demikian tidak dapat dinyatakan orang yang memiliki AQ 150 tingkat kecerdasannya 1,27 kali lebih pintar daripada orang yang memiliki IQ 110. Ukuran sikap atau intensitas perilaku merupakan data interval yang diperoleh dari kuesioner. Terdapat beberapa skala yang digunakan pada kuesioner, di antaranya skala Thurston, Likert, Bagard's Social Distinction Skill, Schematic Differential Guttman Scaling, dan lain-lain. Skala tersebut menggunakan skala yang berbeda, artinya tidak memiliki acuan mutlak atau tidak memiliki nol mutlak. Data rasio adalah data kuantitatif yang memiliki sifat-sifat ukuran nominal, ordinal, dan interval ditambah satu sifat lainnya, yaitu memiliki angka nol mutlak. Dari ciri atau sifat objek yang diukur karena adanya nol mutlak tersebut, data rasio dapat dilakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Berikut dikemukakan contoh data rasio antara lainnya. Satuan panjang dalam sistem internasional SI adalah meter. Satuan meter sudah memiliki standar, artinya memiliki angka nol mutlak. Contoh, jika suatu benda memiliki satuan 0 meter, artinya benda tersebut secara nyata tidak memiliki sepanjang. Sedangkan jika benda memiliki satuan panjang 50 meter, artinya benda tersebut 10 kali lebih panjang daripada benda yang satuan panjangnya 5 meter. Sehingga satuan meter dapat diberlakukan seluruh operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, dan lain-lain. Satuan massa dalam sistem internasional SI adalah kilogram. Satuan kilogram sudah memiliki standar, artinya memiliki angka nol mutlak. Contoh, jika suatu benda memiliki satuan 0 kg, artinya benda tersebut secara nyata memang tidak memiliki massa. Sedangkan jika benda memiliki satuan massa 100 kg, artinya benda tersebut memiliki massa 10 kali lebih besar daripada benda yang satuan massanya 0 kg, 10 kg. Sehingga satuan massa dapat diperlakukan seluruh operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, dan lain-lain. Jumlah satuan benda dapat dikatakan sebagai data rasio. Misalnya seorang anak memiliki 30 kelereng, maka secara nyata wujudnya adalah 30 kelereng tersebut. Tapi jika anak itu memiliki 0 kelereng, maka anak tersebut secara nyata memang tidak memiliki kelereng satupun. Sedangkan jika ada anak A memiliki 100 kelereng dan anak B memiliki 20 kelereng, ini berarti bahwa anak A memiliki kelereng 5 kali lebih banyak daripada anak B. Sehingga jumlah satuan benda dapat diperlakukan seluruh operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, dan lain-lain. Definisi dan jenis variabel. Definisi variabel berasal dari dua kata, yakni vari yang berarti ragam dengan able yang berarti dapat. Jadi secara harfiah kata variabel dapat diartikan sebagai suatu apabila diukur hasilnya dapat beragam atau bervariasi. Jika diterapkan dalam penelitian, maka variabel dapat didefinisikan sebagai karakteristik atau atribut dari individu atau organisasi yang apabila diamati atau diukur hasilnya selalu beragam atau bervariasi antara orang-orang atau organisasi yang telah diteliti. Hal ini sesuai dengan pendapat Creswell 2007 sebagai berikut. A. Variable refers to a characteristic or attribute of an individual or an organization that can be measured or observed and that varies among the people or organization being studied. Sedangkan menurut F.N. Kerlinger 2002 P49, variabel adalah simbol atau lambang yang padanya dapat diletakkan bilangan atau nilai. Jenis-jenis variabel. 1. Variabel bebas dan variabel terikat. Menurut Kerlinger 2002 menyebut bahwa variabel bebas adalah sebab yang dipandang sebagai penyebab pemunculan variabel terikat, sedangkan variabel terikat yang dipandang atau diduga sebagai akibat. Variabel bebas adalah
antecedent, sedangkan variabel terikat adalah konsekuensi. Istilah variabel bebas dari variabel terikat berasal dari matematika, di mana variabel bebas diberi simbol X dan variabel terikat diberi simbol Y. Sedangkan menurut Creswell 2005, variabel bebas independen adalah suatu yang berfluktuasi dengan sendirinya, sementara fluktuasi variabel terikat dependent bergantung pada fluktuasi variabel independen. Sedangkan Creswell 2005 menyebut bahwa an independent variable is one that fluctuates of its own accord. The fluctuation of a dependent variable is contingent upon the fluctuation of the independent variable. Dua, variabel aktif dan variabel atribut. Menurut Kallinger 2005, variabel aktif dan variabel atribut adalah variabel yang biasa digunakan dalam meneliti eksperimental. Variabel yang dimanipulasi tersebut variabel aktif. Adapun variabel yang diukur dengan variabel atribut, dengan demikian variabel yang dimanipulasikan merupakan variabel aktif pada hakikatnya. Manipulasi berarti melakukan berbagai hal terhadap kelompok subjek. Kalau seorang peneliti melakukan satu hal tersebut satu kelompok, misalnya memberikan penguatan positif untuk jenis perlakuan tertentu dan melakukan hal yang berbeda terhadap kelompok lain, atau memberikan instruksi yang berlain pada ketua kelompok itu. Inilah yang disebut manipulasi. Bila seorang guru menggunakan metode pembelajaran yang berbeda atau memberikan penghargaan kepada subjek-subjek dalam suatu kelompok dan memberikan hukuman kepada subjek-subjek dalam kelompok lain, atau menciptakan kecemasan dengan instruksi-instruksi yang meresahkan, maka guru tersebut secara aktif memanipulasi pada variabel tersebut, seperti metode penguatan dan kecemasan. Sebaliknya, variabel yang tidak dapat dimanipulasi adalah variabel atribut. Semua atribut merupakan ciri manusia seperti inteligensi, bakat, jenis kelamin, status sosioekonomi, konservatisme, ketergantungan pada suatu bidang, field dependence, motivasi berprestasi, dan sikap merupakan contoh-contoh berikutnya. Atribut. Ketika kita melakukan kajian, subjek-subjek tersebut telah membawa variabel-variabel atribut-atribut tersebut. Individu manusia dibentuk oleh lingkungan, keturunan, dan lingkungan institusional lainnya. Kata atribut cukup tepat bila digunakan untuk objek-objek atau referen yang tak hidup. Misalnya organisasi, lembaga, kelompok, populasi, rumah, dan kawasan-kawasan geografis semuanya mempunyai atribut. Perbedaan variabel menjadi aktif dan atribut ini bersifat umum dan luas. Akan tetapi kita lihat bahwa beberapa variabel tertentu selalu merupakan atribut karena kodratnya, misalnya IQ, gender, bakat, kepribadian, dan lain-lain. Tetapi ada juga variabel atribut yang dapat pula menjadi variabel aktif, misalnya kecemasan. Kita dapat mengukur kecemasan subjek, dalam hal ini kecemasan merupakan atribut. Akan tetapi kita juga dapat memanipulasi kecemasan dengan cara menumbuhkan kecemasan pada tingkat yang berbeda-beda. Misalnya dengan mengatakan kepada subjek-subjek dalam kelompok eksperimen bahwa yang mereka kerjakan itu sulit, bahwa tingkat kecemasan mereka akan diukur, dan bahwa masa depan mereka tergantung pada skor tes itu. Sedangkan pada subjek-subjek yang termasuk kelompok lain, dipesankan agar bekerja sebaik-baik, tapi santai saja. Hasil tes ini tidak penting dan sama sekali tidak memengaruhi masa depan mereka. Jadi sebenarnya kita tidak dapat menganggap bahwa kecemasan yang diukur atribut sama persis dengan kecemasan yang dimanipulasi aktif. Kita boleh mengasumsikan bahwa keduanya sama-sama kecemasannya dalam arti luas, tapi jelas tidak persis sama. 3. Variabel kontinu dan variabel kategori. A. Variabel kontinu adalah variabel yang datanya dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Data kontinu dapat dibentuk bilangan bulat atau pecahan tergantung jenis skala pengukuran yang digunakan. Contoh variabel kontinu misalnya tinggi badan 155 cm, IQ sebesar 120, suhu udara di ruang kelas 24 derajat Celcius, dan lain-lain. Sebuah variabel kontinu dapat memiliki
sehimpunan nilai yang teratur dalam suatu cakupan rank tertentu. Arti definisi ini ialah pertama, nilai-nilai suatu variabel kontinum mencerminkan setidaknya suatu urutan peringatan rank order. Nilai yang lebih besar untuk variabel itu berarti mengandung sifat lebih tinggi dibandingkan dengan variabel dengan lain yang lebih rendah. Misalnya, nilai yang diperoleh dari suatu skala untuk mengukur pergantungan dependensi dengan kadar yang berbeda-beda, yakni mulai dari tinggi, menengah, atau sedang sampai rendah. Kedua ukuran kontinu dalam penggunaan nyata termuat dalam suatu range yang tiap individu mendapatkan skor yang ada dalam rank itu. Suatu skala untuk mengukur ketergantungan mungkin memiliki rank dari 1 hingga 5. Kebanyakan skala yang digunakan dalam ilmu behavioral juga memiliki ciri atau sifat yang ketiga ini. Secara teoritis terhadap himpunan, harga atau nilai yang tak terhingga banyaknya dalam rank itu. B. Variabel kategori. Variabel kategori adalah variabel yang diperoleh melalui pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentu. Variabel kategori berkaitan dengan suatu jenis pengukuran dinamakan pengukuran nominal. Dalam pengukuran nominal terdapat dua himpunan bagian subset atau lebih yang merupakan bagian dari himpunan set. Objek yang diukur, individu-individu dikategorikan berdasarkan pemilikan ciri tertentu yang merupakan penentuan suatu himpunan bagian. Mengategorisasikan artinya menempatkan suatu objek pada suatu subkelas atau himpunan bagian dari suatu kelas atau himpunan, dengan mempertimbangkan apakah suatu objek mempunyai karakteristik yang menentukan himpunan bagian itu atau tidak. Perbedaan kategori objek hanya menunjukkan perbedaan kualitatif. Logika perbandingan kurang lebih dan sama besar tidak dapat digunakan untuk menganalisis data nominal. Operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian juga tidak dapat diterapkan dalam analisis variabel kategorikal. Contoh variabel kategorikal, misalnya jenis kelamin yang terdiri dari dua kategori, yaitu satu laki-laki, dua perempuan. Angka 1 untuk laki-laki dan angka 2 untuk perempuan. Hanya merupakan simbol yang digunakan untuk membedakan dua kategori jenis kelamin. Angka-angka tersebut tidak memiliki makna kuantitatif, artinya angka 2 pada data di atas tidak berarti lebih besar dari angka 1 karena laki-laki tidak memiliki makna lebih besar dari perempuan. Terdapat bahwa data langka tersebut tidak dapat dilakukan operasi matematika plus min x plus ditambah, dikurang, dikali, dan dibagi. Misalnya 1 laki-laki 2 perempuan, maka 1 tambah 2 sama dengan 3 karena tidak ada kategori 3 yang merupakan hasil penjumlahan 1 dan 2. Contoh yang lain misalnya status pernikahan yang terdiri dari 3 kategori, yaitu 1 belum menikah, 2 menikah, 3 perbedaan variabel konstruk, laten, dan intervensi. Variabel konstruk adalah hal-hal yang tak teramati atau non-observable, sedangkan variabel jika didefinisikan sebagai secara operasional ada hal yang teramati observables. Variabel laten. Menurut Kerlinger 2005, variabel laten adalah suatu entitas yang tidak teramati yang diduga melandasi variabel-variabel observasi. Contoh paling terkenal yang merupakan variabel laten adalah kecerdasan atau inteligensi. Kita perhatikan misalnya bahwa 3 tes kemampuan kecerdasan yakni verbal, numerikal, dan spasial memiliki relasi positif dan jelas maknanya. Secara umum, ini berarti bahwa orang yang mencapai hasil tinggi untuk tes yang satu cenderung mencapai hasil tinggi pula pada tes-tes yang lainnya. Demikian juga orang yang mencapai hasil rendah untuk tes yang satu cenderung rendah pula pada tes-tes yang lainnya. Jika yakni bahwa dia suatu unsur yang sama dalam ketiga tes itu, yaitu sesuatu yang kita sebut kecerdasan, inilah sebuah variabel laten. Contoh variabel laten diantaranya prestasi, kreativitas, kelas sosial, gaya pengasuhan, gaya belajar, etnis, retensis di kelas, tipe kepribadian, intelijensi, motivasi berprestasi, minat, efikasi diri, konsep diri, harga diri, karakteristik personal, afiliasi partai politik,
konformitas, kecemasan, dan lain-lain. Jadi setiap kali mengucapkan nama-nama fenomena tentang orang dan beda yang berubah-berubah, berarti kita berbicara tentang variabel laten. Dalam ilmu pengetahuan, minat kita lebih tertuju pada relasi antara variabel-variabel laten daripada relasi antara variabel-variabel observasi, sebab kita sedang berupaya untuk menjelaskan fenomena dan relasinya. Ketika kita mengemukakan sebuah teori, artinya kita sedang mengemukakan relasi-relasi sistematika antara variabel-variabel laten. Akan tetapi kita harus berhati-hati bila berurusan dengan kondisi yang tidak termasuk pengamatan. Para ilmuwan ketika menggunakan istilah seperti pemusuhan, kecemasan, dan learning menyadari bahwa mereka sedang membicarakan konstruk-konstruk yang dibuat secara penuh kesengajaan dan yang realitas yang tersimpul dari perilaku. Misalnya, jika peneliti ingin mengkaji akibat-akibat dari beberapa motivasi, dia harus mengetahui bahwa motivasi adalah variabel laten, yakni suatu konstruk yang disusun untuk mempelajari perilaku yang dianggap termotivasi. Dia harus tahu pasti bahwa realitas itu hanyalah realitas postulasi. Misalnya, peneliti dapat menilai apakah orang termotivasi atau tidak hanya dengan mengamati orang tersebut. Untuk memilih motivasi pun, peneliti harus mengadakan pengukuran terhadapnya atau manipulasinya. Akan tapi motivasi itu tidak dapat diukur secara langsung karena merupakan variabel yang hanya di otak. Atau suatu entitas yang tidak teramati, ringkasnya motivasi adalah variabel laten. Disusunlah konstruk untuk mendefinisikan sesuatu yang diduga terdapat dari individu, yakni sesuatu yang mendorong individu untuk berperilaku secara tertentu. Ini berarti bahwa peneliti harus selalu mengukur hal-hal yang diduga sebagai petunjuk motivasi dan bukan mengukur motivasi itu sendiri. Dengan kata lain, peneliti harus mengukur suatu jenis perilaku tertentu, misal coretan di kertas, ucapan, atau gerak isyarat yang bermakna, kemudian membuat inferensi mengenai karakteristik yang dipradugakan atau disebut dengan variabel laten. Variabel intervensi adalah istilah yang dibuat untuk menunjukkan bahwa proses-proses psikologis yang bersifat internal dan tak teramati yang pada gilirannya mengacu pada perilaku. Suatu variabel intervensi, variabel yang hanya di otak peneliti, ia tidak dapat dilihat, didengar, atau diraba. Ia hanya dapat disimpulkan dari perilaku, misalnya permusuhan disimpulkan dari tindak tanduk yang dianggap dimusuhi atau tidak agresif. Kecemasan disimpulkan dari skor tes, respon kulit, skin responses, detak jantung, dan manipulasi eksperimental tertentu. Istilah lain yang digunakan untuk ini ialah konstruk hipotesis. Kendati demikian, haruslah diingat bahwa variabel laten tampil sebagai ungkapan lebih umum dan lebih luas kemungkinan penerapannya ketimbang variabel intervensi ataupun konstruk hipotesis, karena variabel laten penerapan ketimbang dapat digunakan untuk semua fenomena yang dianggap mengaruhi atau dipengaruhi oleh fenomena lain. Menurut pandangan Kerlinger 2005, variabel laten merupakan istilah yang lebih mengena karena generalitasnya dan karena sekarang terbuka kemungkinan untuk memperkirakan atau menghitung akibat variabel laten yang satu terhadap variabel laten yang lain dan terhadap pada yang disebut variabel manifest atau observasi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.